Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jainin SPDGR. Saya calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Manggarai Timur. Saat ini saya mengajar di SMPN Negeri 1 sampai Rampas dan mengampu mata pelajaran IPA kelas 8. Saat ini saya bersama rekan sejawat saya untuk melakukan diskusi atau bincang-bincang terkait dengan supervisi yang akan dilaksanakan besok. Saat ini saya sudah bersama teman saya. Sebelum saya perkenalkan rekan sejawat saya akan perkenalkan juga Bapak fasilitator dengan Bapak pengajar praktik. Fasilitator saya Pak Makarius Primarson Dajo SPD, kemudian pengajar praktik saya Maximus Warna. Baik, langsung saja saya perkenalkan nama rekan sejawat saya Bapak Agustinus Andiman SPD. Beliau mengampu mata pelajaran IPA di kelas 7. Selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi. Gimana kabar Pak Andi? Baik-baik Ibu. Oke. Seperti yang saya sampaikan tadi Pak Andi, sebelum melakukan supervisi besok kita akan diskusi sedikit terkait persiapan Pak Andi melakukan supervisi besok. Hal yang perlu saya ketahui mungkin kira-kira apa saja persiapannya Pak Andi terkait supervisi besok. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi berkaitan dengan supervisi besok, jadi materi yang saya ambil sesuai dengan materi awal atau bab 1 di semester 2 ini itu tentang organisasi kehidupan atau sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Jadi pertama-tama sebelum melakukan supervisi besok, seperti yang sudah dibahas kemarin, bahwa awalnya pasti mempersiapkan RPP, rencana pembelajaran. Jadi dari persiapan yang saya sudah lakukan, saya rasa awalnya pasti mempersiapkan RPP. Dari situ, dari persiapan RPP, tentu besok melakukan supervisi. Saya rasa saya sudah siap karena saya sudah mempersiapkan awalnya itu adalah RPP. Jadi berkaitan dengan itu, tujuan pembelajaran besok pasti berpusat pada peserta didik itu sendiri. Jadi kita melakukan proses analisis peserta didik bahwa kemauan mereka dalam proses belajar mengajar seperti apa, itu yang kita lakukan dalam supervisi besok, kurang lebih seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Andi. Mungkin saya bisa kilas balik sedikit yang dipersiapkan oleh Pak Andi adalah RPP kemarin ya, RPP diferensiasi Pak Andi yang terkait dengan terintegrasi dengan KSC itu. Kemudian topik yang disampaikan oleh Pak Andi besok itu kalau tidak salah tadi organisasi kehidupan kan ya. Kemudian jadi Pak Andi sudah persiapkan betul terkait supervisi besok. Oke, mungkin pertanyaan lanjutan saya Pak Andi, kalau bisa dijelaskan sedikit tujuan pembelajaran untuk materinya yang akan disampaikan besok itu mungkin. Baik, bisa terima kasih. Jadi tujuan pembelajaran yang kita sampaikan besok dalam supervisi sesuai dengan materinya, pasti peserta didik mampu menyebutkan hierarki kehidupan dari setiap makhluk hidup, termasuk manusia itu sendiri, hewan ataupun tumbuhan. Yang berikut peserta didik menjelaskan sistem organisasi kehidupan, kurang lebih seperti itu. Baik, saya sebut ulang tujuan pelajaran yang ingin dicapai yang ada pada peserta didik. Yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan atau memahami terkait hierarki kehidupan makhluk hidup. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan sistem organisasi kehidupan. Oke, selanjutnya Pak Adi mungkin yang perlu saya tanyakan lagi, kira-kira kompetensi apa yang ingin dicapai oleh Pak Andi yang ada pada peserta didik terkait dengan materi tersebut? Baik, kompetensi yang ingin dicapai oleh peserta didik, tentu awalnya kita harus bisa mengetahui kemampuan dari setiap peserta didik atau kemauan dari setiap peserta didik itu sendiri. Ketika kita mengajukan sebuah pertanyaan kepada mereka atau melakukan sebuah metode, misalnya kita menentukan sebuah pilihan, siapa yang ingin mendengar materi menggunakan audio atau audio visual, menggunakan video. Dari situ ketika mereka mengajukan tangan bahwa itu yang
ingin menjelaskan materi dari audiovisual atau menggunakan video, itu dibentuk dalam satu kelompok dulu. Habis itu yang kedua, siapa yang ingin mendengar materi dari penjelasan dari seorang guru, misalnya saya menjelaskan materi tentang sistem organisasi kehidupan. Siapa yang ingin dijelaskan secara lisan dari guru mata pelajaran itu sendiri? Ketika mereka bilang kami, dibentukkan dalam satu kelompok. Ketika kita menentukan itu, bahwa kita melakukan kolaborasi, membentuk dari situ, dari sudah mengetahui bahwa mereka inginnya audiovisual dan visual, mereka dikolaborasikan dalam satu kelompok sesuai dengan materinya. Habis itu dari situ kita membentuk satu kelompok. Habis itu membahas tentang hierarki kehidupan dan sistem organisasi kehidupan. Pasti di situ mereka melakukan sebuah komunikasi atau kolaborasi di antara satu dua belah pihak dari siswa itu sendiri. Dari situ kita melakukan sebuah penilaian misalnya siapa yang aktif dalam kerja kelompok itu sendiri. Ketika salah satu siswa itu ada yang tidak aktif, tentu penilaiannya juga seperti itu. Bahwa di situ sudah kita mengetahui bahwa kemampuan dari siswa ini adalah begini, kemampuan dari siswa ini hanya begini. Itu melakukan sebuah kolaborasi dengan menentukan sebuah metode ajar, misalnya menggunakan audio dan visual itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Oke, kalau bisa saya simpulkan bahwa yang ingin dikembangkan, kalau tidak salah ini adalah bagaimana anak-anak berkolaborasi dalam proses belajar kelompok, yang kemudian dalam kelompok tadi sudah dibagikan sesuai dengan gaya belajar masing-masing siswa. Oke, luar biasa sekali Pak Andi. Kemudian yang berikutnya mungkin terkait dengan strategi tadi sempat diulas sedikit tentang strateginya. Mungkin saya mau tadi bisa Pak Andi jelaskan cara ini lagi, detail lagi strateginya, mulai dari bagaimana pembentukan kelompok, kemudian penilaian tadi seperti memang singgung sedikit tadi, kemudian yang terakhirnya refleksi gitu, di akhir pembelajaran itu seperti apa? Baik, tentu di akhir pembelajaran selesai kita membentuk sebuah kelompok, habis itu mereka mengerjakan sebuah soal yang kita kasih sesuai dengan materinya. Di situ mereka melakukan sesi tanya jawab di antara kelompok. Misalnya kelompok 1 sampai kelompok 3 melakukan sesi tanya jawab. Tapi di sini kita harus bisa menentukan waktunya. Misalnya satu kelompok dalam 2 menit memberikan satu pertanyaan. Misalnya waktu yang dijawab oleh kelompok lain, kita beri waktu misalnya 1-2 menit. Sehingga tidak mengulur-ulur waktu itu dalam proses tanya jawabnya. Dari situ, dari proses tanya jawab, mereka masing-masing kelompok tersebut melakukan atau memberikan sebuah kesimpulan dari setiap pengerjaan hasil kerja kelompok mereka melakukan sebuah kesimpulan. Di sini kita melatih siswa untuk saling berbagi dan saling melakukan komunikasi atau kolaborasi di antara satu kelompok atau dari satu siswa ke siswa yang lain, saling membagikan sebuah materi yang sudah mereka ketahui hasil dari kerja kelompok mereka itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Luar biasa sekali, saya yakin sekali saat supervisi nanti suasana kelasnya sangat hidup sekali kalau seperti itu Pak. Kemudian kira-kira saya mau jelaskan ulang yang Pak Andi sampaikan tadi, kalau tidak salah yang saya simpulkan bahwa selain berkolaborasi dalam kelompok, anak-anak juga dilatih untuk saling berbagi apa yang sudah diperoleh pada proses pelajaran. Kemudian dari pelajaran seperti yang Pak Andi katakan tadi, ada refleksi dari masing-masing siswa. Kemudian untuk melihat sejauh mana kemampuan anak-anak memahami konsep yang sudah disampaikan atau yang sudah didapatkan oleh peserta didik. Kemudian mungkin yang terakhir, kira-kira nih Pak Andi, ada tidak kendala atau misalnya masalah-masalah yang dihadapi terkait proses pelajaran yang kira-kira Pak Andi ada proses pelajaran. Kemudian kira-kira apa yang Pak Andi akan lakukan kalau misalnya temukan masalah ini, solusinya seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi memang kita sebagai guru ini pasti banyak menemukan sebuah kesalahan atau sebuah kesalahan dari siswa, baik dalam diskusi kelompok ataupun dalam berbagai jenis materi yang kita berikan. Baik kita sebagai guru tentu kita bisa
bisa memahami dari setiap atau tingkat kemauan dari siswa itu, semangat belajarnya, dan metode yang kita gunakan untuk bisa untuk siswa tersebut bisa memahami materi ini, itu metode apa yang kita gunakan. Itu sebagai bahan refleksi ketika strategi ini tidak berhasil dalam proses belajar mengajar ini, misalnya diskusi kelompok ini tidak berhasil, Bapak kita bisa membaca, oh kenapa begini, kita ingin menemukan metode lain selain diskusi kelompok, metode apa yang ingin dipahami oleh siswa tersebut dalam sebuah materi, misalnya materi tentang sistem organisasi ini tadi. Oh berarti ini harus dirubah, jangan pakai diskusi kelompok, harus pakai begini, misalnya metode-metode lain selain misalnya mengamati sebuah lingkungan, keluar dari lingkungan sekolah, mengamati lingkungan sekolah, habis itu apakah misalnya mengamati tumbuhan ini di dalamnya apakah ada sel atau jaringan, misalnya begitu. Ketika diskusi kelompok ini tidak berhasil, maka kita membawa siswa tersebut ke luar lingkungan sekolah untuk mengamati, misalnya menemukan sebuah belalang, apakah belalang ini di dalamnya ada sel dan jaringan, tidak. Nah, dengan cara itu bahwa materi berikutnya nanti pasti kita menggunakan alat bantu, misalnya mikroskop, masuk ke laboratorium komputer atau laboratorium IPA, ambil mikroskop untuk mengamati sel pada hewan ataupun pada tumbuhan itu sendiri. Nanti metode berikutnya atau RPP yang saya lakukan, yang saya berikan kepada siswa, materi yang saya berikan kepada siswa berikutnya itu tentang mengamati sel jaringan pada hewan dan tumbuhan, kurang lebih seperti itu. Oke, baik Pak Andi, kalau bisa saya simpulkan, refleksi itu bertujuan untuk melihat kekurangan yang terjadi pada proses pembelajaran saat itu, sehingga pada pertemuan berikutnya kita harapkan kita rubah metode kita kalau misalnya kita rasa pada proses pelaksanaan belajar hari itu, misalnya kita menggunakan diskusi, kita rasa belum maksimal, kita berubah metodenya seperti yang katakan Pak Andi, kita mengajak anak-anak peserta didik keluar dari dalam kelas mengamati langsung, misalnya seperti itu. Luar biasa sekali Pak Andi. Saya yakin kalau misalnya sistem belajar seperti itu, saya yakin apa yang kita harapkan, apa yang dari tujuan pelajaran itu akan terpenuhi. Baik Pak Andi, kita ini dibatasi oleh waktu. Untuk saat ini perbincangan atau diskusi terkait persiapan pelaksanaan observasi besok kita cukupkan. Terima kasih banyak Pak Andi sudah banyak berbagi dengan saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat siang. Selamat pagi. Baik, pertama-tama kita ucap syukur kepada Tuhan karena atas bimbingan, penyertaan dan perlindungannya kita masih belum memperoleh atas kehidupan pada pagi ini. Baik, sebagai umat yang beriman, sebelum kita memulai pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini, mari kita awali dengan doa. Satu orang berdoa. Silakan berdiri, maju di depan. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Baik. Jadi sesuai dengan cuacanya di luar itu tidak terlalu fit, tidak terlalu semangat untuk belajar ya. Sebelum kita mulai atau sebelum saya cek kehadiran kalian pada pagi hari ini, mari kita awali dengan yel-yel atau penyemangat kalian untuk semangat belajar ya. Silakan berdiri, kita yel-yel kelas ya. Kelas 7A. Yes, 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 luar biasa. Oke, silakan dulu. Sudah siap? Sudah. Oke, baik. Sebelum kita mulai kegiatan kita, saya cek kehadiran kalian, ya. Ada yang tidak hadir, kan? Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua, ya. Jadi materi pertama yang kita bahas di semester 1 ini adalah sistem organisasi kehidupan. Tentu setelah kita mempelajari sistem organisasi kehidupan, awalnya tentu kita harus bisa mengetahui dasar dan apa itu sistem organisasi kehidupan itu sendiri. Dan tujuan pembelajarannya di sini yang harus kita pahami bersama, baik saya ataupun kalian, itu tujuan yang pertamanya
itu kalian mampu memahami titik sistem pilar kehidupan dan sistem organisasi kehidupan. Tentu kalian awalnya harus bisa mengetahui apa itu sistem organisasi kehidupan. Sistem organisasi kehidupan itu dari yang sederhana ke yang sederhana untuk tingkat kehidupan kita, dari yang sederhana ke yang paling kompleks atau yang paling tingkat tinggi. Itu dalam kehidupan kita. Tentu yang pertama kita harus bisa memahami susunan-susunan sistem organisasi kehidupan. Tapi tujuan pembelajarannya kita harus bisa memahami, ataupun kalian ataupun peserta didik bisa mampu memahami sistem organisasi kehidupan. Bisa tidak? Bisa. Tapi Bapak hari ini metode yang kita gunakan untuk bisa kalian memahami atau dasarnya kalian bisa memahami tentang sistem organisasi kehidupan, metode yang kita gunakan adalah diskusi kelompok. Diskusi kelompok. Selesai saya menjelaskan sedikit gambaran berkaitan dengan materi sistem organisasi kehidupan, saya menampilkan sedikit video sebentar. Setelah saya menampilkan video, kalian bisa memperoleh materi dari video tersebut dan bisa mengerjakan soal yang saya berikan atau tugas yang saya berikan. Nanti sebentar saya tempel di depan berkaitan dengan sistem organisasi kehidupan menggunakan kertas. Dari sel, dari molekul sel, organ, jaringan organ, sistem organ sampai ke organisme. Ada juga tingkatan paling atas dari organisme. Ada komunitas dan populasi. Tapi yang kita pelajari hari ini dari molekul. Dari molekul. Apa itu molekul? Molekul ketika kalian mencerna misalnya makanan dan minuman. Makanan yang bersumber karbohidrat, contohnya apa? Nasi. Hang ini makan nasi. Di situ ada nasi tersebut bisa membentuk yang namanya atom dalam tubuh, yaitu molekul dalam tubuh. Dari situ membentuk sel. Dari sel sebentar ke jaringan organ, sistem organ sampai ke organisme. Nanti saya sebentar menampilkan sedikit video berkaitan dengan materi sistem organisasi kehidupan. Sudah siap nonton videonya? Sudah. Saya tampilkan video berkaitan dengan sistem organisasi kehidupan supaya kalian tahu gambarannya baik secara garis kecil ataupun garis besar berkaitan dengan sistem organisasi kehidupan. Setelah kalian nonton videonya sebentar, kalian melakukan diskusi. Setelah diskusi, saya suruh kalian mencari arti atau pengertian dari molekul, sel, organ, sistem organ sampai ke organisme. Itu susunan sistem organisasi kehidupan. Sudah siap nonton videonya? Sudah. Oke. Saya buka videonya. Sebelum kita membahas materi untuk hari ini, terlebih dahulu kita review sedikit materi sebelumnya ya. Oke, baik. Sudah ya? Ketika kalian menonton video yang sudah saya tampilkan, tentu kalian memiliki gambaran berkaitan dengan sistem organisasi kehidupan itu sendiri. Sudah tahu? Sudah ada gambarannya berkaitan dengan contoh-contohnya tadi, habis itu pengertian dari sel, jaringan, organ, sistem organ sampai ke organisme. Sudah bisa tahu? Oke? Jadi untuk berikutnya, seperti metode yang kita lakukan pada hari ini, supaya kalian bisa mendalami atau mengerti tentang materi sistem organisasi kehidupan, supaya kalian bisa saling berbagi antara satu sama lain sebentar, kita membentuk tiga kelompok, tiga kelompok untuk membahas tentang pengertian atau berkaitan dengan video yang sudah kalian nonton bersama. Jadi duduk per kelompok, Jadi duduk per kelompok. Jadi saya sudah bagikan kelompoknya. Kemarin saya sudah bagikan kelompoknya, toh? Fokuskan pikiran kalian ke sini. Jadi saya sudah bagikan kalian kelompok. Sudah nonton videonya tadi, Bapak memiliki gambaran berkaitan dengan sistem organisasi kehidupan. Jadi saya sudah tempel di depan. Ini adalah susunan sistem organisasi kehidupan. Yang pertama adalah molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ sampai ke organisme. Jadi saya suruh kalian membantu kelompok untuk mencari pengertian dari molekul, sel, jaringan sampai ke organisme. Sekarang
kalian kerja kelompok. Setelah kalian menemukan jawabannya sebentar, satu ataupun per kelompok maju ke depan, tapi yang lain di kelompok lain wajib menyiapkan pertanyaan, minimal satu pertanyaan. Oke, selesai. Ya, oke. Baik. Jadi kalian sudah saling berbagi atau melakukan kolaborasi, membagikan pemikiran kalian dalam membentuk satu kelompok. Jadi yang pertama, satu orang sudah maju di depan ya. Satu orang moderatornya. Tapi teman-teman yang lain yang di bagian belakang dari kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 3 itu menyiapkan jawaban dari pertanyaan dari kelompok lain. Jadi satu orang sudah maju di depan untuk membahas berkaitan dengan pengertian dari sel sampai ke organisme. Silakan. Kelompok 1. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mendiskusikan hasil kerjasama kami. Mungkin ada kelompok lain yang ingin bertanya? Silakan. Ya, dari kelompok ini silakan bertanya. Nanti teman-teman yang di kelompok 1 ini siap menjawab, silakan. 1 menit. Zat apa saja yang ada di molekul? Zat apa saja yang ada di molekul? Ya, ini di belakang kelompok 1. Silakan siapkan jawabannya. Zat-zat yang tersusun dari molekul itu salah satunya karbohidrat. Contohnya nasi yang dicerna oleh manusia. Contohnya, bisa diterima? Bisa. Silakan kembali ke tempat. Waktu yang kedua saya berikan kepada kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari kelompok 1? Ada Pak. Silakan. Coba sebutkan macam-macam dari jaringan dan pengertiannya. Macam-macam jaringan. Jawab sudah ini. Jaringan tumbuhan, jaringan hebat, dan juga jaringan darah. Jaringan pembuluh darah. Jaringan itu ada pada hewan dan tumbuhan, baik juga pada manusia. Ada jaringan otot, otot polos, otot lurik. Habis itu pada tumbuhannya ada parenkim, kolenkim, itu jaringan pada tubuh. Jadi sebentar saya bikin sebuah kesimpulan hasil diskusi kalian. Jadi sebentar mari kita berikan aplaus yang sangat meriah untuk kelompok 2. Sekarang waktu yang berikutnya saya berikan kepada kelompok 3. Silakan. Jadi mudah-mudahan kelompok 3 ini melebihi kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan. Kalau saya lihat mukanya ya bisa Semangat Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami hari ini. Baik, dari teman-teman apakah ada yang mau bertanya? Silakan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 ada. Coba jelaskan pengertian dari macam-macam jaringan tumbuhan. Ya, silakan. Jaringan pada tumbuhan yaitu jaringan pembuluh kayu atau silem berfungsi untuk mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun
Sedangkan jaringan pembuluh tapis atau floem mengaku zat makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Oke, jadi kurang lebih kalian sudah membahas dan menemukan jawabannya. Jadi jawaban berkaitan dengan materi yang sudah kalian diskusikan, yang sudah saya tampilkan di depan, dari kelompok 1, kelompok 2 sampai ke kelompok 3 bervariasi jawabannya. Bapak kalian sudah bisa berpikir dan bisa menemukan jawaban dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ sampai ke organisme. Bapak kalian sudah bisa mengetahui gambaran dan juga bisa mengetahui pengertian dari sistem organisasi kehidupan itu sendiri. Kalau kata lain dari organisasi itu seperti kelompok, kumpulan 1 atau 2 orang atau lebih ya. Arti kelompok melebihi 1 orang, melebihi 1 individu itu adalah organisasi. Seperti yang kita lakukan pada saat ini, kita melakukan sebuah organisasi kehidupan. Organisasi kehidupan dari molekul sampai ke organisme. Baik, jadi untuk kasih diskusi kalian, semangat dan terus semangat. Jadi sebelum saya membuat sebuah kesimpulan kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini, kita melakukan yel-yel terlebih dahulu ya. Kelas 7A. Yes, luar biasa. Kelas 7A. Indonesia menerima materi. Baik, jadi saya membuat suatu kesimpulan dari materi yang kita bahas pada hari ini. Kesimpulan berkaitan dengan sistem organisasi kehidupan. Jadi bab 1 yang kita bahas pada hari ini, sistem organisasi kehidupan. Kesimpulannya kurang lebih seperti itu berkaitan dengan materi ini, dari molekul, sel, jaringan sampai ke organisme. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih lanjut berkaitan dengan sistem organisasi kehidupan itu sendiri. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi sebelum kita istirahat, sebagai umat yang beriman, mari kita akhiri pembelajaran kita ini dengan doa penuh. Baik, terima kasih. Selamat pagi dan selamat beristirahat. Kurang berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi. Ini adalah diskusi kedua kita setelah melakukan observasi kemarin. Jadi saya minta kira-kira refleksinya Pak Andi terkait proses pembelajaran saat observasi kemarin. Mungkin Pak Andi bisa ceritakan. Baik, berkaitan dengan kegiatan observasi kemarin, jadi mungkin kita sudah melakukan sesuai dengan hasil yang kita sudah sepakati bersama berkaitan dengan yang pertama itu proses belajar mengajarnya, kemauan siswa dan gaya belajarnya seperti apa. Kemarin kita sudah melakukan proses pembagian kelompok. Yang kedua membahas materi berkaitan dengan sistem organisasi kehidupan. Dan saya rasa tujuan pembelajarannya kemarin sudah tercapai. Alasan pertamanya karena kita sudah melakukan proses atau metode yang sudah disepakati, yaitu diskusi kelompok. Yang pertama, sebelum diskusi kelompok, kita sudah melakukan proses nonton video melalui laptop, sehingga materi ataupun ilmu yang mereka dapat sebelum diskusi kelompok itu berasal dari situ, sehingga mereka memiliki gambaran untuk mendapat jawaban dari hasil diskusi kelompok itu sendiri. Jadi, dari situ, karena keterbatasan waktu kemarin, sehingga proses diskusi kelompoknya di antara mereka memang saya rasa sudah maksimal. Tapi karena keterbatasan waktu itu, kekurangan saya kemarin itu, saya tidak melakukan refleksi berkaitan dengan materi yang sudah saya paparkan ke mereka dan hasil diskusi kelompoknya. Tapi saya rasa dari itu bisa mendapat metode baru yang tepat untuk meningkatkan proses atau gaya belajar dari mereka. Itu di pertemuan selanjutnya, kurang lebih seperti itu. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Andi. Kalau bisa saya simpulkan bahwa pada proses observasi kemarin itu ada beberapa hal yang sudah sangat bagus ya Pak Andi ya. Seperti yang Pak Andi katakan, saya juga selama pengamatan kemarin juga itu saya lihat
bahwa proses pelajaran kelasnya sudah sangat baik. Kemudian aspek yang ingin dikembangkan oleh Pak Andi sudah muncul, seperti anak-anak maju ke depan kelas untuk presentasi hasil diskusinya, itu sudah nampak. Kemudian bagaimana anak-anak berkolaborasi dalam kelompok juga itu saya lihat ada kemarin. Kemudian keaktifan siswa untuk mencari jawaban terkait pertanyaan yang disampaikan oleh temannya juga saya lihat cukup bagus. Kemudian Pak Andi juga saya lihat membentuk kelompok anak-anak itu sesuai dengan gaya belajar mereka, sehingga saya yakin sekali tujuan pelajaran yang disampaikan oleh Pak Andi itu tercapai dengan didahului dengan pemetaan gaya belajar anak-anak. Kemudian berikutnya sistem penilaian. Kalau tidak salah juga kemarin Pak Andi sudah sampaikan penilaiannya ada penilaian individu dengan penilaian kelompok. Penilaian individu kemarin itu dilihat dari bagaimana interaksi anak-anak atau bagaimana keaktifan anak-anak dalam kelompok diskusi. Kemudian selain keaktifan dalam di proses diskusi, kemudian proses mencari jawaban atas pertanyaan temannya juga. Kemudian berikutnya seperti yang Pak Andi katakan, bahwa yang kurang kemarin refleksi terhadap proses pembelajaran, bagaimana perasaan anak-anak pada proses pembelajaran kemarin. Kemudian untuk di rencana tindak lanjut tadi Pak Andi sempat sampaikan bahwa mungkin di pertemuan selanjutnya akan ada rubah metode belajarnya, tidak pakai yang kemarin lagi, disesuaikan tergantung materinya. Kalau misalnya ada materi yang cocok menggunakan metode yang kemarin, dipakai lagi, tetapi ini divariasi dengan metode-metode yang lain. Kalau tidak salah seperti itu yang saya tangkap dari penjelasannya Pak Andi. Baik Pak Andi, mungkin untuk diskusi setelah pasca observasi saya cukupkan saja Pak Andi. Terima kasih banyak. Tetap semangat Pak Andi. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke.